Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Kalau kemarin Gukes Domaraju berhasil menang melawan Sindarov, akhirnya mereka bertemu lagi di ajang Super Rapid and Blitz Polandia tahun 2026. Ya teman-teman, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalau kalian belum nonton, kalian nonton dulu deh video sebelumnya. Bahwa di Super Rapid and Blitz ini, karena dua kategori, pasti mereka akan bertemu lagi teman-teman. Jadi mereka akan bertemu total 3 kali. Nah ini pertemuan kedua mereka ya. Gimana hasilnya? Ini menarik banget teman-teman. Apakah terjadi revenge dari Sindarov? Nah, nonton sampai habis ya. Ini ada pelajaran yang penting banget yang teman-teman harus dapatkan dari menonton ulasan ini. Dan apakah Sindarov melakukan selebrasi seperti yang dilakukan oleh Gukes? Ini gamenya, akurasinya tinggi banget, 95%. Sindarov mulai dengan langkah E4, dijawab dengan langkah E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, putih gajah C4. Italian game, hitam menjawab dengan gajah C5 juga. Putih kuda C3, hitam kuda ke petak F6. Kan yang populer C3, D3 ya. Nah ini transposisi ya, berubah menjadi 4 kuda. Giocho piano game, Fortnite game. Karena 4 kudanya keluar semua. Putih D3, hitam D6, ini gayanya strategi ya teman-teman, yang pelan-pelan dulu, sabar dulu ya. Putih A3, hitam ngikutin nih. H6 mencegah gajah ke petak G5. Putih H3, hitam kemudian A5 mencegah B4. Saling propilaksis. Putih bishop E3 ya, menukar gajah di petak gelap. Kenapa? Buat teman-teman yang belum tahu, kekuatan dari hitam yang mengganggu itu ini nih guys. Jadi kalau kalian main pakai putih Italian game gajah E3 nggak apa-apa, walaupun ini terjadi double pawn ya, tapi membuka keuntungan jalur F juga. Nah buat hitam sama, kekuatan putih tuh di sini di gajah ini. Jadi hitam nggak apa-apa melakukan gajah ke petak E6. Yang dipilih oleh Gukes adalah gajah ke petak A7. Oh ya, ini formatnya catur blitz ya, atau kilat 5 menit, bonus waktu 2 detik. Putih mengamankan raja, hitam mengamankan raja, dan kemudian putih akhirnya mendobrak lewat D4. Inisiatif diambil oleh Sindarov. Pertukaran pion dilakukan, putih makan balik dengan kuda, dan hitam kuda E5. Putih menarik gajah ke petak A2 untuk terus melakukan ancaman diagonal. Hitam benteng E8, putih benteng E1, hitam kemudian C6. Kemudian putih queen ke petak E2, hitam kuda G6, ancam pion di petak E4, putih nggak peduli, dia mainin benteng AD1. Kok berani? Putih nggak peduli. Kalau dimakan pion E4-nya, kalian tahu nggak sih apa yang akan terjadi teman-teman? Yap, tepat banget. Kalau kalian ahli dalam taktik ya, pintar, kalian mau berpikir lebih dari satu langkah, maka ini yang akan terjadi. Dimakan, dan sacrifice the bishop. Boom. Dimakan, dan kemudian queen F3. Ada skak, dapetin benteng. Nah, jadi gitu. Kalau diancam tuh Grandmaster dunia. Bukannya jaga, tapi dia bikin setup lagi untuk menekan lewat jalur D. Langkah terbaik hitam di sini harusnya gajah B8 karena putih udah bersiap untuk menyerang petak D6. Tapi apa yang dilakukan Gukes? Gukes error dengan queen E7. Nah, ini nggak tahu kenapa ya. Kok bisa-bisa yang dia begitu? Apa yang terjadi? Kalau kalian cermat dan tepat, kalian akan mendapatkan keuntungan sebagai pemain putih. Coba temukan langkah terbaiknya, teman-teman. Apa langkah terbaik putih? Tepat banget, kuda ke petak F5, ancam queen, ngancam pion, harus dimakan dong. Dimakan lagi dengan pion, mengancam kuda. Sekaligus ada ancaman pada petak A7. Serba salah buat hitam di sini. Kalau dia makan dulu gajah di petak E3, dimakan petak G6. Ada ancaman, cek, dapat benteng. Gak mungkin. Jadi hitam di sini harus memilih langkah kuda. Kalau dia di sini kuda E5, ini juga jadi masalah karena kalau dimakan A7-nya dimakan dan F4, maka terkena ikatan pada petak E7. Jadi satu-satunya jalan kemana? Ya, kuda ke petak F8 ya. Kuda H4 terlihat menarik memang, tapi setelah menteri C4 jadi bahaya guys, karena ada ancaman discover attack dari benteng sini. Jadi kuda F8 paling tepat, kemudian dimakan petak A7. Apa keuntungan buat putih? Ya kalian lihat nih, makan lagi petak E2, dimakan lagi petak A7 dan pion D6 dapat. Ini fatal sih menurut gue. Masa seorang juara dunia main menteri A7, nggak tahu blunder error atau gimana ya. Tapi itulah sisi manusiawi dari pemain top dunia. Kuda di petak F8 ke petak D7, putih F3 menjaga petak E4, hitam raja F8, king must be aktif, putih raja F2 juga, hitam benteng A8, putih G4, coba manfaatkan keunggulan pionnya.
hitam kuda B6, putih benteng mundur dulu ke petak D4, hitam kuda FD5 karena tadi mau ditutup ya. Nah, kemudian putih kuda G3 dan hitam kemudian balik lagi kuda F6. Kemudian putih H4 menyerang lewat G5 ya. Hitam benteng E8, putih manuver lagi kuda E2, kuda balik lagi ke petak D5. Kemudian putih C4 langkah 29, hitam kuda F6 dan kemudian putih C5. Ini saya kasih tips ya. C5 mengancam kuda B ke petak D5. Kemudian putih G5 dimakan lagi. Dan kemudian hitam kuda D7. Nah, dimakanlah kuda di petak D5. Dimakan lagi. Dan kemudian benteng makan D5, hitam raja E7. Putih udah unggul 2 pion. Doyan main. Gukes. Mau cari apa lagi udah begini mah. Harusnya nyerah ya nih di sini, tapi masih lanjut kuda D4, benteng ke petak H8. Ya tinggal maintain ini aja, pionnya aja. C6 didorong, dimakan. Oh, ternyata kalau udah kalah 3 pion baru menyerah. Karena ini ancaman checkmate ya, teman benteng A8 dapat benteng juga sih, masih bisa ditutup tapi konyol lah itu. 95,7% penampilan dari Sindarov. Nah ini nih kenapa Gukes sering diragukan sebagai juara dunia. Karena dia memang tidak pandai sih dalam permainan catur rapid dan kilat ya. Kurang pandai teman-teman. Dan itu udah jadi perhatian pencinta catur ya. Tapi juga yang sering dinotis adalah Gukes semenjak jadi juara dunia sering blunder-blunder seperti ini. Teman-teman pasti masih ingat dong kalau Gukes pernah blunder melawan Abdusattorov ngasih benteng. Nah kenapa sih itu bisa terjadi? Pressure kayaknya semenjak dia jadi juara dunia tentu gak gampang ya. Semua penonton ya wajar sih ya kan, kita sebagai pencinta catur kita pengennya Gukes menang terus. Jadi ketika dia kalah dia mengalami tekanan yang tinggi teman-teman. Ya tapi itulah tantangan jadi juara dunia ya. Kalau kata Anan ya gimana cara kamu untuk fokus dengan catur aja gitu. Dengan hasil ini, maka berapa dan siapa yang memimpin klasemen sementara? Maka yang memimpin adalah kemarin hari pertama Hans Niemann ya. Dan Hans Niemann masih memimpin setelah selesainya Blitz hari pertama dengan 16,5 poin. Ini nilainya 1 kalau catur Blitz ya. Diikuti oleh Wesley So, Caruana, dan Fedosev juga Gukes. Sindarov masih dengan 12 poin, jauh jaraknya nih. Masih ada sisa berapa babak? Ya sisanya lagi teman-teman. babak 19 sampai babak ke 27. Masih banyak ya. Nah, babak 19 nanti malam akan bertemu nih. Ya, Sindarov akan melawan Duda. Wah, masa juaranya Hans Niemann? The impostor. Orang yang sering dianggap sebagai cheater ya kan, malah yang juara Hans Niemann. Malah dia yang kena tekanan, malah dia yang lebih jago, teman-teman. Apa komentar kalian? Jangan lupa bantu RL Chess untuk semangat bikin konten dengan kasih hype untuk video ini. Mau support RL Chess juga boleh dengan kerjasama. Dan please jangan di skip iklannya ya, tuan-tuan semuanya. Selamat pagi dan kita ketemu di video berikutnya.